Oke, ban dibongkar lebih dahulu biar lebih jelas sumber bunyi geluduk-geluduk maupun rotok-rotok di bagian depan ban mobil Toyota ini. Suara ini memang cukup geluduk ya kalau lagi di jalan kritik maupun jalan yang cukup bergelombang. Oke, ban sudah dilepas, nanti kita langsung lihat bagian mana saja penyebabnya. Halo rekan semuanya, bunyi gemuruh, gemelutuk ataupun gemblodak pada saat Anda berada di dalam kabin di mobil Anda itu belum tentu mesinnya juga. Sumber bunyi yang pertama yang paling sering dialami para pengguna mobil maupun teknisi juga sering memperbaiki itu adalah di bagian link stabil. Link stabil ini jika bermasalah alias sudah kocak ya di bagian poros-porosnya ini, nanti pada saat melewati jalan bergelombang maupun keriting dia akan bunyi gluduk-gluduk, gluduk-gluduk. Nah, nanti kalau link stabilnya sudah diperbaiki, baik entah itu dipres porosnya maupun diganti yang baru kok masih saja bersuara, ada suara lain ya selain gembluduk, maka bisa dicek di bagian berikutnya. Pada bagian busing sayap, baik yang busing sayap besar maupun busing sayap kecil. Namun yang paling sering adalah di busing sayap besarnya. Ini kalau karetnya sudah getas, sudah bantat, sudah kaku, dan cenderung sudah retak-retak, itu pasti suaranya akan seperti besi beradu besi. Bunyinya kemelotok, kelotok-kelotok, gluduk-gluduk, gluduk-gluduk, dan itu sering sekali timbul meskipun link stabil tadi sudah diperbaiki. Jika ini masih diganti, masih ada timbul suara lain, maka bisa dicek di bagian berikutnya. Sumber bunyi yang paling terasa sekali berikutnya pada saat mobil sedang berjalan berbunyi gluduk-gluduk, gluduk-gluduk. Selain di link stabil maupun busing sayap tadi adalah shock bearer atau di shock bearer ya, area shock bearer maupun di per-pernya, tapi paling sering shock bearernya. Shock bearernya ini biasanya sudah mati. Bisa juga asnya sudah kocak, bisa karena anginnya sudah hilang. Jadi daya pegasnya sudah hilang. Daya pegas yang hilang ini nanti seperti besi bertemu besi, antara shock bearer itu ada di karet support ya, di bagian atas ini, di sini ada karet support. Itu shock bearer itu bantat ya, kalau dipakai bunyi pasti berbunyi sangat keras, terutama di jalan keriting ataupun bergelombang. Nah, berikutnya kalau ini shock bearer sudah diganti baru ataupun sudah disuntik angin kok masih ada timbul suara lain, maka bisa dicek di bagian berikutnya. Nah, bagian berikutnya yang paling sering sekali jadi sumber bunyi kemelutuk ataupun klotok-klotok dan juga bunyi kemertek ya, krek, itu ada di bagian tie rod dan juga di bagian ball joint. Letaknya itu persis di sebelah tie rod di sini. Ball joint itu untuk poros rodanya, tie rodnya untuk yang gela-gelo kanan kiri. Nah, ini tie rod sama ball joint jika dia bermasalah, kocak ataupun sudah berumur, biasanya bunyinya kemertek ya. Kalau lagi belok itu krek, kalau lagi dipakai jalan ketika ada denyutan dia akan bunyi krek. Nah, suara seperti itu biasanya paling banyak ada di ball joint dan di tie rod. Kalau ini sudah diganti ball joint sama tie rodnya kok ada suara lain, maka bisa dicek lagi sumber bunyi berikutnya, yaitu ada di bagian rack end ya, di bagian rack end. Rack end ini kalau di rack end itu di sini itu kan ada murnya ya, ada pengencangnya di sini, hubungannya sama rack steer. Kalau rack steernya bocor, itu berarti tandanya rack endnya dudukannya udah kocak. Kalau sudah kocak, mobil ketika dipakai di jalan bergelombang dia akan bunyi gruk. Ketika lagi berbelok dia juga akan berbunyi gruk. Nah, ciri-ciri yang berikutnya nanti kalau rack end-nya bermasalah, nih di sini nanti di karet boot rack end-nya itu nanti bocor, keluar oli di sini. Itu berarti rack end-nya kendor atau bisa juga rack end bocor. Nanti jadi rack end-nya jadi kocak. Kocak ini jadi bikin bunyi. Kalau rack end-nya sudah diperbaiki kok masih saja berbunyi kemelotok, gembruduk dan kruk seperti tadi, maka berikutnya yang bisa dicek di bagian
Ini di sini ada yang namanya karet boot untuk kaliper cakram. Karet boot ini kalau kendor ataupun sudah bantat, keropos ataupun sudah bocor kemasukan air, itu nanti mobil, terutama kalau di jalan keriting, kalau di jalan bergelombang nggak ada suaranya, nggak kedengaran suaranya. Tapi kalau jalannya keriting, aspal yang keriting yang tidak rata, aspal tapi tidak rata ya, nanti bunyinya akan beraturan, suaranya akan seperti itu. Sumbernya ada di sini, di karet boot kaliper. Ini harus diganti supaya dia bisa lebih vakum, sehingga bisa meredam suara-suara yang gemuruh seperti tadi. Kemudian berikutnya, jika spare part tadi sudah diperbaiki, sudah nggak ada bunyi gemuruh, sudah nggak ada bunyi kemelotok, sudah nggak ada geluduk-geluduk, sudah hilang semua, tapi kok masih ada suara seperti besi bergesekan, terutama saat pedal rem ditekan, nanti setelah dilepas dia ada bunyi sedikit lalu hilang. Nanti berulang kali, ketika di jalan keriting ada bunyi sak 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 sak, rek 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 rek, sak 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 sak. Lah itu ada lagi yang jarang diperhatikan, jarang sekali diperhatikan adalah pelat yang menempel pada rem cakram, pada kampas rem cakram. Itu di situ ada klem-kleman ya, ada plat besi yang dimana jika si kampas rem ini sudah longgar atau sudah mulai habis, daya cengkram dari platnya ya, bukan kampasnya, itu berkurang. Ketika daya cengkram ini berkurang, ini kaliper ketika bekerja, si piston dari remnya kerja nekan cakramnya ini, nanti setelah pedal remnya dilepas, fleksibilitas untuk kembali ke posisi semula jadi kurang. Nah, fleksibilitas yang berkurang itu yang jadi bunyi kruk kruk kruk, bunyi beraturan seperti itu. Posisinya persis ada di sebelah ini rem ya, kampas rem ya. Ini bentuknya seperti ini, platnya ini. Ini plat ini kalau kendor harus diganjel biar nanti bunyinya enggak kemerutuk ya. Krek 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 krek, bunyinya teratur kalau dia lagi dipakai di jalan keriting. Oke rekan semuanya, sementara itu yang bisa saya sampaikan mengenai sumber bunyi glodok-glodok, sumber bunyi kemelutuk maupun kemeretek. Dan itu belum tentu mesinnya, saya sudah jelaskan ini bagian eksternal di kaki-kaki mobil yang perlu rutin juga dicek. Selamat bekerja dan beraktivitas.